Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Al-Majlis Al-Khamis Asyar, majlis yang ke-54. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu yawmal ahadi birribat tasi' Dzul Qa'dah sanata 45 wa 500. Al-mu'min yatazawwadu wal kafir yatamatta. Orang beriman ini selama di dunia yang difikirkan bagaimana mengumpulkan bekal, kumpul-kumpul, menabung. Wal kafir yatamatta. Tetapi orang kafir itu dia menikmati, bersenang-senang, berfoya-foya. Al-mu'min yatazawwadu li'annahu ala tariqin. Seorang yang beriman itu selalu berpikir bagaimana mengumpulkan biaya, mengumpulkan bekal sebanyak-banyak. Karena dia meyakini bahwa selagi dia di alam dunia ini ibaratnya seperti orang yang sedang dalam perjalanan, perjalanan. Yaqna'u bil yasiri min malihi, dia cukup merasa puas dengan sedikit harta. Ya, sudah dalam perjalanan, ya cukup sesuai dengan apa yang bisa diteng-teng oleh tangannya. Orang perjalanan sih, wa yuqaddimul katsira ilal akhirah. Sisanya, selebihnya yang banyak itu untuk nanti, untuk kehidupan di akhirat. Karena di dunia ini sedang dalam perjalanan, maka cukup sedikit saja yang dibawa-bawa, yang lainnya disimpan buat untuk kehidupan di akhirat. Saya ulangi lagi bahwa orang yang beriman dalam menjalani kehidupan ini, dia semua perhatiannya fokus bagaimana mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Sedangkan orang yang tidak beriman, ya mangpang mumpung, bagaimana kita bersenang-senang. Orang yang beriman yakin bahwa dia dalam hidup ini bagaikan orang yang sedang dalam perjalanan. Cukup bawa bekal secukupnya, sedikit bekal sudah cukup, yang penting yang bisa diteng-teng oleh tangannya. Sisa yang banyaknya itu disimpan untuk kepentingan akhirat. Paham? Yatruku li nafsihi biqadri zadir rakibi. Ya, dia bekali untuk dirinya. Yatruku bukan meninggalkan, ya, membekali dirinya itu sekadar perlengkapan orang yang sedang berkendara, sedang naik onta, sedang jalan kaki. Biqadri ma yahmiluhu, sekadar apa yang bisa dibawa, apa yang diteng-teng, apa yang bisa dipikul sesuai dengan kemampuan seseorang memikul hartanya untuk bekal perjalanan hidup. Ini dengarkan baik-baik, ini cerita dulu pada tahun 545, tahun 545 Hijriah. Sekarang sudah 1439. Dulu belum ada ATM, belum ada SMS banking. Kalau sekarang uang yang ada di bank bisa dibawa semua. Kalau di ATM-nya ada uang 7 triliun, ya dibawa di ATM-nya, ya kapan-kapan dia bisa pakai. Ini cerita dulu. Jadi berapa banyak yang dia bawa bekalnya? Ya orang berjalan sih bekalnya apa sih? Serantang nasi, bawah nasi, di atasnya sayur asem,
di atasnya gesek, ganasin, udah. Atau kalau bawa baju berapa potong? 2. Pokoknya secukupnya, semampunya, tangan nengteng saja yang dipikul. Itu orang yang beriman. Kullu malihi fil akhirah. Semua hartanya, sisanya itu semua diperuntukkan untuk kehidupan nanti di akhirat. Itu orang yang beriman. Ada orang yang beriman, hartanya diwakafkan untuk bekal di akhirat. Dia cukup beriman. Nggak tahu gimana, ya untung saya tidak mau menerimanya. Saya bilang kasihkan saja sama yayasan lain, karena saya tidak sanggup mengelola harta wakaf itu. Karena saya dapat petunjuk dari Allah seperti itu. Bukan sombong, tapi petunjuk Allah seperti itu. Dan ternyata tanah wakaf untuk dari orang tua itu digugat oleh anaknya dan diminta lagi. Jadi artinya bahwa belum tentu bekal akhirat yang sudah engkau persiapkan sekarang itu bakal terbawa. Anaknya menuntut, lah untuk kitanya apa? Masa dikasihkan semua? Jadi anak-anak kita juga tega-tegaan. Dulu waktu pesantren orang tuanya apa saja yang bisa dijual untuk bekal anaknya di pesantren. Tapi ketika orang tua membukan bekal untuk hidup di akhirat, dilorot semua sama anak. Dan ini banyak terjadi. Oleh karena itu, majelis taklim ini adalah kontrak mati bareng, urip bareng karo kita. Anggota majelis taklim ini, acara tahlilan sebelum ngaji itu nanti disebutkan semua teman-teman kita anggota majelis taklim sudah meninggal akan mendapatkan kiriman Al-Fatihah dari kita sendiri. Jadi sebagai anggota majelis taklim ini gak usah khawatir kalau anak cucumu tidak mendoakan, kamu masih punya saudara-saudara yang siap mendoakan kamu. Paham Pak Edi? Ya. Nanti ada 2 forum, di laut juga sama gitu. Nah, jadi Pak Edi nanti dapat 2 kiriman dari sini, 1, dulu juga 1. Ya, tapi jangan mati sekarang ntar. Ya Allah juga ya gitu. Itu. Lalu orang yang beriman itu kullu qalbihi, semua isi hatinya, wa himmatihi, dan cita-citanya hunaka, untuk nanti di sana. Wa munqati'ul qalbi hunaka, hatinya murni fokus hanya untuk di sana, bukan untuk di sini. Minad dunya, terlepas dari kehidupan dunia ini. Yab'atsu jami'a ta'atihi, dia kirimkan semua ketaatannya kepada Allah, ya. Kalau dia kirimkan semua ketaatannya kepada Allah untuk akhirat. Jadi sudah dikirimkan, jadi ditransfer semuanya untuk akhirat. Semua ketaatan. Maksudnya apa semua ketaatan? Kalau ingin saya katakan dengan bahasa yang vulgar, semua pahala akibat dari ketaatannya tidak berharap dibayar sekarang, tapi biar untuk di la ilad dunya wa ahliya, bukan untuk kehidupan di dunia ini, dan juga bukan untuk penduduk dunia ini, tidak untuk siapapun. Semua ketaatannya bukan untuk siapa-siapa dan tidak untuk keluarga, tidak untuk anak istri, semuanya adalah untuk di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu begitu enggak? Ingkana indahu ta'amun thayyibun, ketika dia punya makanan yang lezat, yang enak. Yu'assiru bihi al-fuqara, dia lebih mengutamakan untuk diberikan kepada orang fakir miskin. Atau minimal uang makan enak itu selalu dibagikan atau bersama-sama. Nabi Ibrahim itu kalau makan dia menunggu kalau sudah ada tamu supaya makannya ada yang menemani. Kalau tamu nggak datang-datang, ya nggak makan-makan.
Dia merasa lebih bahagia, lebih nyaman kalau makan ada yang menemani. Semakin yang menemaninya semakin miskin, maka dia merasakan lebih nikmat dan lebih bahagia makan dengan fakir miskin itu. Kamu begitu enggak? Ya'lamu annahu fil akhirati yut'amu khairan minhu. Demikian itu dengan kesadaran dirinya bahwa nanti di akhirat dia akan dikasih makan yang lebih enak daripada makanan yang sekarang ini. Ya sekarang pagi-pagi saja buat fakir miskin. Atau kalau belum bisa begitu, yang minimal beginilah. Namanya ngaji enggak marasa. Enggak marasa. Kamu masak sambal goreng. Kan goreng bawang. Baunya tercium tetangga enggak? Gorengan dagingnya tercium tetangga enggak? Ya minimal kalau tidak dibagi-bagikan separuh buat tangga, separuh buat kita, ya minimal dikirimilah sendok sambal goreng itu buat ngumpel hidungnya tetangga itu. Iya kan? Kan orang bikin ngiler, bikin orang berair liur kan. Kamu masak, tetangga keluar air liurnya dan kamu tidak kirim, dosa enggak? Cerdas ya. Jadi kadang-kadang orang tidak merasa berdosa ya. Makan enak sendirian, orang lain hanya melihat saja dikiranya nyaman-nyaman. Itu kan menyakiti hati orang lain. Dosa-dosa kamu seperti ini sampai sekarang belum kamu inventarisir. Tolong di-download ya. Dihitung kembali ya. Termasuk juga ibu-ibu yang di belakang nih. Kalau kondangan ke Bitarmi, bukan ngoyos tuh, jamutin rumput di sawah tuh, buruh tani, tolong jangan pakai perhiasan yang berlebihan. Pakai gelang, keroncong, sampai sikut. Berliannya segede kelungsu ya, gigi asem tuh. Melakukannya bergebes-gebes. Ketika orang-orang miskin yang kondangan di rumah Bitarmi itu membuat mereka jadi berkecil hati, ngenes, maka harus tahu diri lah. Kecuali kondangan menghadiri resepsi di pestanya Bapak Jokowi, silahkan boleh coba. Tapi hajatannya Bitarmi ya pakai yang sederhana saja, menyesuaikan dengan situasi kondisi yang orang yang membuat rumah mewah puluhan miliar, kalau malam terang benderang bermandikan cahaya di tengah-tengah perumahan kumuh, itu pun sama amoral karena menyakiti orang. Kamu pernah sedih nggak melihat orang yang berfoya-foya di hadapan matamu itu? Jengkel nggak?